Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai, selesai. Adapun untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dalam pembelajaran fisika kelas 10 SMA. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai kompetensi dasar 3.1 atau KD 3.1 mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, serta mengetahui adanya metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya 4.1 adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah yang pertama, untuk 3.1 dan 1 adalah memahami hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. 3.1.2 adalah menyebutkan berbagai cabang fisika. 3.1.3 menjelaskan metode ilmiah dalam penelitian fisika. 3.1.4 adalah memahami prinsip keselamatan kerja di laboratorium fisika. Adapun untuk KD 4.1 adalah membuat prosedur ilmiah dalam pengukuran kalor, misalnya pada kalor. Lalu 4.1.2 melakukan pengukuran kalor, misalnya pada kalor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning, siswa mampu memahami hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika, menyebutkan berbagai cabang fisika, menerapkan metode ilmiah dan penelitian fisika, serta memahami prinsip keselamatan kerja di laboratorium fisika, dan menunjukkan sikap rasa ingin tahu, teliti, bersifat kritis, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, kejujuran, dan integritas. Adapun cakupan materinya meliputi 3. Yang pertama adalah fakta mengenai hakikat fisika. Yang kedua konsep ruang lingkup fisika, dan terakhir adalah prosedur meliputi langkah kerja dalam metode ilmiah dan keselamatan kerja. Adapun peta konsep dari pembelajaran hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hakikat fisika, yang kedua adalah ruang lingkup fisika, yang ketiga adalah metode ilmiah, dan keempat adalah keselamatan kerja. Setelah kita melihat gambar ini, kira-kira gambar apakah ini? Bisa dilihat untuk gambar yang paling atas sebelah kiri, itu ada 2 buah gelas. Kalau kita pikir itu bisa dikatakan sebagai apa? Peristiwa pembiasan cahaya. Lalu di sebelah kanan atas itu adalah peristiwa adanya kilat di udara. Dan yang di bawah itu ada sebelah kiri adalah gambar sinar matahari yang tenggelam. Dan terakhir adalah gambar turunnya hujan. Ya, jadi dari gambar ini adalah gambar fenomena alam yang menimbulkan gejala-gejala fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah simbol laboratorium. Bisa dilihat di sini ada eksplosif, ya. Ada mudah terbakar, terus ada racun, ya. Ada oksidasi dan sebagainya. Adapun metode dan teknik penilaian digunakan, metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan penilaian itu pengetahuan meliputi
tugas struktur, sikap adalah proses diskusi, keterampilan adalah menggambar salah satu fenomena alam beserta penjelasannya. Adapun strategi pembelajaran adalah berdiskusi dan kelompok. Kegunaan mempelajari hakikat fisika dan prosedur ilmiah adalah kita dapat mengetahui tentang fisika, mengetahui fenomena alam dalam fisika, mengetahui langkah metode ilmiah, mengetahui prinsip keselamatan kerja. Apakah kalian masih ingat cabang ilmu pengetahuan apakah yang alam yang dapat mempelajari tentang gejala-gejala fisika? Selanjutnya, apa sajakah hal-hal yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah? Dan yang terakhir, hal-hal apakah yang perlu diperhatikan selama berada di laboratorium? Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan baca buku Fisika Grafido kelas 10 SMA, judul bab 1 ya, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Perhatikan teks di halaman 5-22 buku paket dan bacalah dengan seksama tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Adapun materi yang akan dipelajari adalah mengenai hakikat fisika, terdiri dari cabang ilmu alam, mempelajari gejala dan sifat fisik dari benda, serta ilmu eksperimental. Ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika meliputi mekanika klasik yang dalam hal ini terdiri dari gerak dan gaya benda, termodinamika yang mempelajari tentang kalor dan suhu, elektromagnetisme mempelajari medan listrik dan medan magnet, dan terakhir adalah mekanika kuantum mempelajari tentang tataran atom dan subatom. Bidang penelitian dalam fisika meliputi yang pertama adalah fisika sebagai partikel yang meliputi unsur dasar zat dan energi. Yang kedua, fisika zat yang terkondensasi, artinya sifat fisika makroskopik. Lalu fisika atomik, molekular, dan optik, di mana fisika ini dia mempelajari tentang interaksi ya antara zat dan cahaya dalam skala atomik dan molekular. Selanjutnya astrofisika itu mempelajari tentang struktur evolusi bintang tata surya. Adapun metode ilmiah terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi metode penelitian, menyiapkan peralatan, proses pengambilan data, mengolah data, menganalisis data, menyimpulkan hasil penelitian, merekomendasi tindak lanjut hasil penelitian, mengkomunikasikan hasil penelitian, dan terakhir menyusun laporan. Adapun laporan hasil penelitian meliputi judul laporan, pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Pada pembelajaran kali ini, adapun sikap ilmiah yang ingin dicapai adalah menimbulkan rasa ingin tahu, objektif, terbuka, bertanggung jawab, jujur, teliti, cermat, hati-hati, tekun, kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Untuk keselamatan kerja, ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan pada saat kita berada di laboratorium, khususnya pada saat kita akan melaksanakan percobaan ataupun praktikum. Yang pertama, untuk memulai praktek, ada baiknya yang pertama memang harus mendapatkan izin dari guru yang mengajar. Yang kedua, wajib menggunakan jas lab. Yang ketiga, tidak membawa makanan dan minuman. Yang keempat, tidak boleh bermain, berlari, dan bercanda. Yang kelima, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan.
Keenam, membaca prosedur kerja dan manual alat sebelum melaksanakan praktikum. Tidak mengambil alat dan bahan yang berada di laboratorium tanpa seizin guru. Penggunaan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Yang kesembilan, jika ada atau alat yang rusak, harap segera dilaporkan kepada penanggung jawab praktikum. Kesepuluh, bertanya jika tidak paham dalam praktikum. Kesebelas, jika terjadi kecelakaan harus lapor guru. 12, mengembalikan alat setelah percobaan. 13, membuang sampah pada tempatnya. 14, meninggalkan laboratorium dalam kondisi bersih dan rapi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah adalah fisika merupakan ilmu eksperimental yang mempelajari gejala fisik suatu benda seperti gerak dan energi. Fisika terbagi menjadi 4 teori utama. Yang pertama, mekanika klasik. Yang kedua, termodinamika. Yang ketiga, elektromagnetisme. Keempat, mekanika kuantum. Sedangkan penelitian terbagi dalam 5 bidang. Yang pertama adalah fisika partikel. Yang kedua adalah fisika zat terkondensasi. Yang ketiga, fisika atomik. Yang keempat, molekuler dan optik, astrofisika, dan terakhir adalah fisika terapan. Selanjutnya, metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah yang terdiri atas tahap perencanaan, tahap di laboratorium, tahap mengkomunikasikan atau laporan. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan prosedur keselamatan yang menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat di laboratorium yang digunakan serta mencakup tata tertib di laboratorium serta alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mis tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan dipelajari materi ini agar dapat menyelesaikan tugas terstruktur maupun tugas keterampilan. Terima kasih.